Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Tiada hentinya memberikan pertolongan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa terus menjalankan ubudiyah, penghambaan diri kepadanya, yang sejatinya itu adalah perbekalan yang terbaik yang kita kumpulkan semasa kita hidup di alam semesta ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik perbekalan menuju kampung akhirat adalah ketakwaan. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib akan mengajak para jamaah untuk mentadaburi satu ayat dari ayat Al-Qur'an Al-Karim, karena sejatinya Al-Qur'an diturunkan liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya, agar kita mendapatkan bimbingan langsung dari Allah untuk perbaikan hablu minallah dan hablu minan nas kita. Karena Al-Qur'an hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang ingin kita tadabburi adalah satu ayat di surah Al-Baqarah, yaitu ayat 215. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun Qul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang diinfakkan. Maka jawablah, apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, maka salurkanlah kepada kedua orang tua, kerabat terdekat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan kebaikan tersebut. Sababun nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, tatkala seorang kakek kaya raya yang bernama Amru ibnul Jamuh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan dua hal. Yang pertama adalah bimadza natasaddaqu wa alama nunfiku. Apa yang kita sedekahkan dan kepada siapa kita salurkan sedekah dan infak tersebut. Maka turunlah ayat ini menjawab pertanyaan Amru ibnul Jamuh tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia ini datang menanyakan perihal ini karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada para sahabat dan kepada umatnya untuk berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami telah berikan sebelum datang kematian kepada kalian, yang itu yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak kalian untuk menebus setiap kesalahan yang kalian lakukan. Maka dia datang menanyakan tentang infak tersebut. Ingat, di dalam Al-Quran sering kita mendapati kata sedekah, infak, zakat. Apakah ini memiliki makna yang berbeda? Ataukah ini adalah kata-kata yang lafadznya saja berbeda tapi maknanya sama? Maka jawabannya ini adalah kata-kata yang lafadznya berbeda, maknanya sama. Apa itu maknanya? Maknanya apa saja yang kita keluarkan. Maka kalau kita niatkan dalam rangka mencari pahala, maka itu disebut sedekah, infak, dan zakat. Kalau kita keluarkan dalam rangka menarik hati seseorang, apakah itu menarik hati istri kita, ataukah bos kita, ataukah orang terdekat kita,
maka ini namanya hadiah. Kalau kita memberikan sesuatu tidak ada niatan untuk mencari pahala atau menarik hati orang, maka ini namanya hibah. Jadi infak, sedekah dan zakat di dalam Al-Quran adalah setiap harta atau kebaikan yang kita miliki kita salurkan kepada orang lain, maka itu akan berbuah kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Sekaligus berdampak baik pula kepada mereka yang kita salurkan infak atau sedekah kita. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan sesuatu yang dia miliki, Allah tidak sebut di sini sesuatu tersebut apa saja. Lalu dia membarengi dengan ketakwaan, membenarkan adanya surga, maka kami balas dia di dunia apa? Dengan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan kebaikan. Kemudian Allah jawab lagi, kepada siapa kita salurkan infak sedekah kita? Maka Allah jawab, falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang mau bersedia menerima infak kita. Lantas skala prioritas kita siapa? Siapa yang terdepan untuk kita salurkan kepadanya? Maka Allah jawab pertanyaan tersebut. Siapa yang pertama? Falil walidain, kedua orang tuamu yang lebih berhak engkau salurkan infak sedekahmu kepadanya. Kenapa demikian? Karena ini bagian dari bakti birrul walidain Anda wahai anak kepada kedua orang tua. Terlebih lagi saat orang tua tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, maka wajib bagi anak laki-laki memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Allah perintahkan hal itu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kalian untuk mentauhidkannya dan sekaligus memerintahkan pula apa? Berbakti kepada kedua orang tua kalian. Di antara bentuk baktinya anak kepada kedua orang tuanya adalah berusaha memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Datang seorang sahabat yang dia bingung kepada siapa yang lebih berhak untuk dia salurkan kebaikan yang dia miliki. Maka dia tanyakan hal itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Siapakah manusia yang lebih berhak untuk aku pergauli dengan baik, untuk aku berikan kebaikan kepadanya? Maka kata Rasulullah, ummuk. Summa man? Dia bertanya lagi kepada siapa lagi? Ummuk sampai 3 kali ibumu. Kemudian yang terakhir adalah summa abuk, kemudian bapakmu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita memberikan infak kita kepada kedua orang tua, maka ingatlah itu adalah sebab lancarnya rezeki kita. Ingat pula lah bahwa itu adalah sebab doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Lihat kisah kisah tabi'in Uwais Al-Qarni yang dia tidak sempat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah senantiasa berpesan kepada sahabatnya agar jika engkau nanti menjumpai Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya karena doanya sangat mustajab. Kenapa? Karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Maka koreksilah diri kita. Kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin salah satu sebabnya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin kita tidak pernah memberikan sedikit pun harta yang kita miliki kepada kedua orang tua kita. Kemudian siapa lagi? Wal aqrabin, orang yang paling terdekat dengan Anda, istri, anak. Maka ini yang Anda harus prioritaskan untuk Anda salurkan infak kepadanya. Kenapa? Karena nanti Anda akan mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah menyambung silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah Anda mendapatkan pahala infak dan sedekah. Kemudian kepada siapa lagi kita salurkan? Kepada al-yatam, anak yatim. Mereka anak-anak yang belum balik, kemudian mati ayahnya.
Maka ini disebut apa? Disebut yatim. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada al-masakin, orang-orang miskin yang mereka tidak memperoleh setengah dari kebutuhan hidupnya. Maka ini kita salurkan infak kita kepadanya. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, mereka yang sedang melakukan perjalanan, qadarullah kehabisan bekal, kehabisan uang di tengah jalan dan tidak bisa melanjutkan lagi perjalanannya. Maka kita infakkan harta kita untuk dia melanjutkan perjalanannya sampai tujuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan berkata, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa saja kebaikan yang kalian lakukan, apakah itu infak, salat, kemudian berbaik kepada binatang dan yang lainnya, maka ingatlah fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui perbuatan tersebut. Inilah yang terpenting bagi kita saat kita berbuat baik. Yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Meskipun manusia tidak melihatnya atau melihatnya, meskipun manusia memuji atau tidak memujinya, maka yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Karena dialah yang memerintahkan kita berbuat baik, dialah pula yang akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan orang-orang kafir pun berbuat kebaikan di dunia ini, Allah akan balas dengan memperlancar rezeki mereka dan meringankan azab mereka di akhirat. May ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun amalan kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, wa ma anfaqatum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, maka ingatlah fahuwa yukhlifuh, dialah yang akan mengganti kebaikan tersebut. Dialah yang akan membalas kebaikan tersebut. Dinarun anfaqta fi sabilillah, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan bagi orang miskin atau keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Bahkan Allah akan mengganti dengan kelipatan yang lebih. Karena setiap infak sedekah yang Anda keluarkan, Allah anggap semua itu adalah pinjaman untuknya. Pinjaman yang Allah mesti mengembalikannya dengan kelipatan yang berlebih. Allah berfirman, in tuqridullaha qardon hasana, jika kalian meminjamkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti apa? Yudhaifhulah, dia akan membalas dengan kelipatan yang banyak. Sekaligus infak sedekah yang Anda keluarkan itu sejatinya adalah tabungan akhirat Anda yang kalian akan dapatkan baik di alam barzah maupun di akhirat kelak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.